Bersama kakak pengasuh Mei di sini, inilah materi subjenjang anak remaja 2. Halo adik-adik, selamat siang, shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini kakak pengasuh Mei akan memberikan materi tentang arti hidup sebagai saksi Kristus. Sebelum kakak pengasuh memberikan materi tentang arti hidup sebagai saksi Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-14 dan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus datang dengan Roh yang kudus, supaya firman Tuhan yang kami baca ini, kami akan mengerti dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Matius 28 ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Arti hidup sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kakak pengasuh menjelaskan materi mengenai arti hidup sebagai saksi Kristus, pertama-tama kita harus mengetahui lebih dulu pengertian daripada kata saksi. Apa itu saksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi ialah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Lalu, bagaimana pengertian hidup menurut saksi Kristus? Sebagai orang beriman, kita menyadari bahwa hidup adalah anugerah Allah. Dan sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, mestinya kita menyadari bahwa kita diutus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jadi, arti hidup sebagai saksi Kristus berdasarkan Matius 28 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Arti hidup sebagai saksi Kristus adalah memberitakan Injil damai sejahtera Allah berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Ada 3 syarat yang mesti dimiliki oleh saksi Kristus. Yang pertama, harus mengutamakan Yesus melebihi segala-galanya, bahkan melebihi nyawanya sendiri. Yang kedua, memikul salib dan mengikut Yesus. Artinya, siap sedia menghadapi berbagai penderitaan yang mungkin dapat terjadi dalam diri orang yang bersaksi tentang Yesus. Dan yang ketiga, melepaskan diri dari segala milik agar jangan membuat harta benda menjadi motivasi mereka sebagai saksi Kristus. Setelah adik-adik mengetahui penjelasan mengenai arti hidup sebagai saksi Kristus, lalu apa makna hidup sebagai saksi Kristus tersebut? Makna hidup sebagai saksi Kristus adalah mendapatkan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkungan gereja maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sanggup untuk menghadapi dan menyelesaikan beberapa persoalan dan tantangan hidup.
Lalu, bagaimana contoh sikap hidup sebagai saksi Kristus? Contoh sikap hidup sebagai saksi Kristus adalah 1. Berkata jujur dan sopan. 2. Berperilaku yang baik. 3. Melakukan perbuatan kasih kepada sesama. 4. Setia dalam melakukan tugas. 5. Hidup suci atau bersih dari berbagai pengaruh hidup. 6. Tidak mudah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Menghindari diri dari pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Itu berarti bahwa kita dibelajarkan untuk hidup sebagai saksi Kristus dalam pola dan cara hidup yang benar. Setelah mendengarkan penjelasan dari kakak pengasuh, ada tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik semuanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap remaja Kristen sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19? Bagaimana sikap hidup remaja Kristen sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19? Jawaban adik-adik berupa video yang nantinya diupload di grup remaja 2. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online di saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini dapat berlangsung dengan segala baik. Biarlah sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan materi yang telah diberikan oleh kakak pengasuh dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan kami tetap menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami tak lupa juga berdoa bagi adik-adik subjenjang anak remaja 2 yang saat ini melakukan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka masa depan mereka. Kami berdoa juga bagi kehidupan orang tua mereka, Bapa tetap menjaga dan memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi kehidupan Papa dan Mama untuk tetap membesarkan kehidupan adik-adik kekasih kami ini. Sebelum kami mengakhiri doa ini, kami mohon janji penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Allah yang kudus mau tetap tinggal menyertai seluruh kehidupan adik-adik subjenjang anak remaja 2 SMTPI Jemaat Labuan yang berada di rumah. Kami para pengasuh, orang tua, orang yang mengasihi, bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik sekolah minggu online di saat ini. Sampai jumpa minggu depan.